Sobat Sudin sekalian, apakah Sobat Sudin tahu dengan Kota Dumai? Kota Dumai terletak di Provinsi Riau, sekitar 188 km dari kota Pekanbaru. Dumai merupakan salah satu kota terluas di Indonesia. Kota yang berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau ini memiliki banyak cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun. Salah satunya adalah cerita rakyat tentang Putri Tujuh yang mengisahkan asal-usul Kota Dumai. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen sobat sekalian, sangat penting untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Konon, pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ciksima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ke-7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayang Sari, yang juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ke-7 putri sedang mandi di Lubuk Sarang Umai. Karena asik berendam dan bersenda gurau, ke-7 putri ini tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah tersebut. Mereka mengamati ke-7 putri dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Pangeran Empang Kuala bergumam lirih, gadis cantik di Lubuk Umai, cantik di Umai. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh cinta kepada sang putri. Karena itu, sang pangeran pun berniat untuk meminangnya. Pinangan sang pangeran ditolak oleh Ratu Ciksima. Sang pangeran pun murka dan memerintahkan panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pertempuran antara kedua kerajaan di pinggir Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Ciksima segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh perpohonan. Ratu Ciksima membekali ke-7 putrinya dengan makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu sang ratu pun kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. 3 bulan pun berlalu. Namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Ciksima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya negeri Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Ciksima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Dengan bantuan jin tersebut, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menghentikan perang. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas mendatangi tempat persembunyian ke-7 putrinya di dalam hutan. Sang ratu mendapati ke-7 putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan kelaparan. Sang ratu lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan perang yang terjadi berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya karena tak kuat menahan kesedihan, Ratu Ciksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Nah, berawal dari situlah asal-usul Kota Dumai terjadi. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata di Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai. Nah, di Dumai ini juga bisa dijumpai situs bersejarah berupa pesanggrahan Putri Tujuh yang terletak di dalam komplek kilang minyak PT Pertamina Dumai. Selain itu, ada beberapa nama tempat di Kota Dumai yang diabadikan untuk mengenang peristiwa tersebut. Di antaranya, kilang minyak milik Pertamina Dumai diberi nama Putri Tujuh. Bukit Hulu Sungai Umai, tempat pertapaan jin, diberi nama Bukit Jin.